lagi dengan saya Aziz Konianto dalam acara Bingkai, Bincang Kesehatan dan Informasi bersama PT Puskesmas Perawatan Letih Kota Kediri. Baik, hari ini hari Jumat 8 Februari 2022, Bingkai siaran lebih awal pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kali ini Bingkai sudah memasuki episode yang ke-61 dengan tema Bingkai kita kali ini adalah tata laksana nyeri dada untuk masyarakat awam. Baik, nyeri dada dapat menjadi indikasi suatu kondisi yang berbahaya. Maka dari itu, penting untuk mengetahui segala hal yang menjadi penyebab sebagai bentuk kehati-hatian jika suatu saat terjadi nyeri dada. Baik, Sobat Bingkai, kali ini saya tidak sendirian lagi, saya ditemani oleh rekan saya. Di paling ujung sana kembali saya kenalkan, halo Kak Purwanti. Halo juga Kak Aziz. Kak Purwanti siap nemenin saya 1 jam ke depan ya. Baik, Kak Insyaallah. Purwanti, bisa diperkenalkan narasumber kita kali ini? Silakan Kak. Ya, terima kasih Bang Aziz. Saya perkenalkan, terima kasih dokter sebelumnya kami ucapkan selamat datang. Selamat datang dokter. Ya. Saya perkenalkan narasumber pada pagi hari ini adalah Dr. Imam Mahbub Jamjam dari Rumah Sakit Gambiran. Beliau adalah spesialis penyakit jantung di Rumah Sakit Gambiran. Spesialis obat jantung, selamat dokter. Ini dulu teman saya loh, kakak. Oh, iya, iya. Waktu kita sebelum saya di sini, saya dulu ini satu letting sama saya. Ini kalau ngajak seneng saya diajak. Alhamdulillah. Gak pernah seneng sendiri, enak orangnya soalnya, humble banget gitu loh. Berarti ini reunian ya Bang ya? Iya, Reunian. sedikit reunian. Baik Sobat Bingkai, jangan lupa ikutin terus Bingkai Live hingga 1 jam ke depan. Kita live di 2 channel. Yang pertama kita live di Instagram dengan alamat Instagram kita Puskesmas_perawatan_letih, atau kita bisa live di Facebook dengan alamat Facebook kita Puskesmas dengan huruf P besar spasi perawatan dengan huruf P besar spasi letih dengan huruf N besar. Baik, silakan lontarkan pertanyaan Sobat Bingkai semuanya di kolom komentar. Kali ini kita akan bahas bareng-bareng bersama dengan Dokter Mahbub spesialis jantung dan paru-paru, apa jantung aja dokter? Jantung dan pembuluh darah. Jantung dan pembuluh darah. Saya mau mampir ke paru-paru kok kejauhan. Baik Kak, kita persilakan dulu ya Kak kepada Dokter Mahbub untuk memberikan sedikit wawasan kepada Sobat Bingkai semuanya tentang tema kita kali ini. Silakan dokter. Assalamualaikum masyarakat, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. Kak Aziz? Apa Baik, kabar, dokter. Kak Pur? Alhamdulillah saya senang sekali pada pagi hari ini diundang oleh Bingkai yang ke-61 loh ini. 61. Main-main loh ini. Jadi yang nggak ngikutin ini sudah yang ke-61. Cuma jangan kaget kalau ketemu saya ya. Saya kebetulan saudara kembarnya Siwon ya. Kalau Siwon putih, karena saya agak hitam saya rawon. Bisa aja dokter. Terima kasih sudah diundang ke acara Bingkai. Kali ini kita akan membahas, kita akan curhat, kita akan bercerita mengenai nyeri dada. Mengapa sih hal ini penting begitu? Karena ternyata Kak Pur, Kak Aziz, ternyata keluhan nyeri dada merupakan salah satu dari 5 keluhan terbesar yang menyebabkan seseorang pergi ke UGD, ke rumah sakit ya. Kenapa demikian? Karena bisa jadi nyeri dada yang dirasakan oleh seseorang tersebut adalah salah satu dari gejala dari penyakit jantung koroner. Di mana penyakit jantung koroner ini ternyata adalah menurut WHO sampai 5 tahun yang lalu merupakan, sampai sebelum pandemi ya, merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia. Nomor 1 ya dokter. Nomor 1 di dunia menurut WHO. Dan menurut penelitian kita dari Riskesdas ternyata sampai tahun 2015 juga ternyata 1 dari 10 orang di Indonesia meninggal karena penyakit jantung koroner. 1 dari 10, banyak ya. Bisa bayangkan kan? Keluhannya nyeri dada. Ternyata ditemukan penyakit jantung koroner dan ternyata sangat membahayakan. Kemudian berikutnya dari laporan BPJS yang terakhir pun ternyata pendanaan untuk penyakit jantung itu sendiri sampai dengan 7,4 triliun. Kita bayangkan. Kak Aziz 7,4 triliun itu kok no dawet dicemplungnya kali berantas. Bisa untuk berenang. Itu bisa sampai Mojokerto. Satu kampung. Nah, iya. Satu kampung Banyak menikmati. uang 7,4 triliun untuk Lucu kan Kak? saya kayak reunian aja ini Kak Pur ya. Biasanya kita dulu di warung bakso sebelah. Iya betul sekali. Ingat ternyata. Masih inget tuh.
Jadi itu pentingnya kenapa kita perlu mencari tahu kira-kira nyeri dada yang seperti apa sih yang berbahaya, nyeri dada seperti apa yang ini nggak boleh kita tunda nih, ayo nih kita ke rumah sakit minta pertolongan. Nyeri dada seperti apa yang besok sajalah saya pergi ke dokter. Nah itu kita perlu ketahui bersama. Begitu. Oke, dokter, ini sebelum kita bahas lebih dalam Kak, saya mau mungkin buat wawasan buat sobat bisnis semuanya tentang nyeri dada itu sendiri, dokter. Bisa dijelaskan apa itu nyeri dada dan macam-macam dari nyeri dada itu sendiri? Oke, jadi banyak sekali pengalaman saya ya Kak Aziz ya, pasien datang dengan keluhan nyeri dada. Dok, nih saya nyeri nih dok. Oh iya gimana Bapak nyerinya? Saya kalau tangan diangkat begini, ini dada ini sakit rasanya. Tapi kalau biasa gini enggak. Nanti kalau saya kerja lagi berat gitu, enggak sampai selesai sudah sakit lagi dada saya. Tapi kalau istirahat nanti enggak. Yang sakit di mana Pak? Di dada, sebelah mana? Sebelah kanan. Kira-kira nyerinya karena apa ya? Kira-kira ya. Kita pikirkan ya. Nyeri yang seperti ini kemungkinan tidak berbahaya. Kenapa demikian? Mungkin itu karena sendi, tulang, atau otot. Nyerinya kalau tangan digerakkan, kalau ditaruh enggak ya. Ada lagi nyeri dada, dok saya nyeri dok. Perempuan misalkan, mak ya, 40, 50 tahun ya. Nyeri dada dok, gimana bu sakitnya? Saya dada kadang sakit kadang enggak. Terutama kalau apa bu sakitnya? Terutama kalau saya ngrungokne omongane tonggo. Lah. Iku dudu loro jantung, loro hati. Emang bisa dokter sakit hati bisa nyeri dada? Bisa ya? Kan sakit nyeri dada, rasanya kan sakit hatinya ternyata. Kenapa? Ternyata karena ngrungokno dirasani tonggo. Omongane tonggo. Obatnya diabatin apa ini dok? Skruwesen ibu lambene bentuk ngecemes. Kira-kira itu bukan penyakit jantung, bukan penyakit yang membahayakan ya. Tetapi ada kalanya nyeri dada ini Kak Pur, Kak Aziz. Nyeri dada dirasakan di sebelah kiri, rasanya seperti ditindih batu, kemudian muncul dok kalau saya beraktivitas. Semakin berat beraktivitas, nyeri dadanya seperti ditindih batu itu semakin berat. Tapi kalau saya istirahat, kemudian berkurang. Nanti kalau saya aktivitas lagi, berat lagi. Misalnya, saya nyuci, masak, setrika, kora-kora, sikat kamar mandi, sakit. Tapi kalau saya istirahat, hilang lagi. Rasanya seperti apa bu? Seperti ditindih batu. Rasanya berat dok, seperti tindih batu. Di mana? Di sebelah dada kiri. Nah ini kita harus waspada. Terutama apa? Terutama usia sudah 40 tahun ke atas ya. Kemudian ada lagi, dok saya nyeri dada, datang ke UGD. Rasanya gimana pak? Dada sakit dok. Seperti ditindih batu, seperti terbakar dada saya. Sudah berapa lama? Sudah 1 jam. Nggak hilang, malah tambah berat. Terus saya lemas, keringat dingin, mual muntah. Kemudian lama-kelamaan nafas saya sesak dok. Nah ini kita harus waspada. Kemungkinan besar gejala-gejala seperti inilah yang mengarah kepada penyakit yang berbahaya, yaitu penyakit jantung koroner. Jadi setiap nyeri dada itu kita telusuri karakteristiknya. Para netizen ya Bapak Ibu, kita telusuri. Saya nyeri dada juga dok, masih muda gitu ya, 20 tahun, perempuan gitu ya, cakep gitu ya mas, saya itu kalau malam dada saya sakit itu dok, tidak saya tidur. Oh kira-kira kelingan mantan kira-kira. Bukan nyeri dada. Kenapa? Perempuan masih muda, nyeri dadanya tidak seperti yang digambarkan oleh pasien si bapak-bapak tadi. Jadi setiap nyeri dada punya karakteristik masing-masing. Oke, dari sekian banyak nyeri dada yang tadi dijelaskan oleh Dr. Mahbub, yang perlu diwaspadai jenis nyeri dada yang mana? Yang paling khas. Yang paling khas. Iya. Jadi yang mungkin bisa mengarah ke tadi gangguan jantung. Iya, benar. Nah, betul. Ini seperti contoh yang kedua si bapak-bapak tadi. Jadi nyeri dada ini akan kita bedakan menjadi 2, Kak Pur, Kak Aziz. Kalau nyeri dada itu pertama ya, nyeri dada kita deskripsikan lokasinya. Lokasi nyeri dada yang paling khas untuk penyakit jantung koroner yang berbahaya adalah nyeri dada lokasinya adalah di sebelah dada kiri. Sebelah dada kiri. Kemudian rasanya, sensasinya ya, kalau pasien mendeskripsikan, yang paling sering adalah seperti ditindih atau seperti ditindih batu atau rasanya berat.
Kenapa? Karena nyeri dada ini sifatnya kalau kita jelaskan secara medis adalah retrosternal. Retrosternal itu apa? Dia tidak berada di permukaan, tetapi dia berada di belakangnya tulang dada ini. Tulang dada ini yang kita sebut sternum ya Kak Asis ya. Dia di belakangnya tulang dada, retrosternal di dalam. Sehingga sensasi yang dirasakan itu Kak Pur adalah perasaan berat, heaviness kalau bahasa Inggrisnya ya. Perasaan berat, kemudian ampek, kemudian seperti ditindih batu, ya kan? Kemudian lokasi sudah, sensasinya sudah ya. Kemudian seperti panas dan tidak bisa ditunjuk. Jadi nyerinya itu kalau Pak coba ditunjuk yang mana? Ya ini dok, keliling aja dia gini ya. Kalau tidak gitu dia akan megang dadanya seperti ini ya. Kalau nggak gitu akan tangannya ditangkupkan, kepalan tangannya ditangkupkan ke dada. Untuk nekan gitu. Itu sensasinya yang dideskripsikan oleh mereka-mereka yang terkena nyeri dada karena serangan jantung, penyakit jantung koroner. Kemudian lokasi, sensasinya atau deskripsinya. Kemudian yang kedua penjalaran. Nyeri dada ini bisa jadi menjalar, bukan hanya di dada, tapi dia bisa sampai ke rahang kiri, bisa sampai ke lengan kiri, bisa sampai ke belakang tulang belikat punggung, bisa juga ke ulu hati. Tapi sumbernya yang paling kuat adalah di dada kiri Kak Pur. Sebentar dokter. Jadi ini yang saya mau tak putus pertanyaannya. Nyeri dada sebelah kiri menjalar. Nah, menjalarnya itu dalam artian nyeri dada yang terpusat di dada kiri itu masih terasa apa dia menjalar, tapi di sini sudah enggak, tapi dia menjalar ke tempat lain, berpindah artinya. Atau menjalarnya itu tetap di sini ada, tapi dia menyebar gitu loh. Di sini juga di bagian lain. Nah, jadi nyeri dadanya tetap. Oh tetap. Sumbernya adalah di dada kiri. Tetap ada gitu makin ya. lama makin kelamaan dia akan nambah itu ya. Bertambah. Lokasinya jadi bertambah. Bukan hanya di dada kiri saja tapi menjalar. Jadi di sini tetap ada. Jadi kalau ditanya pasiennya saya punggung ini sakit dok. Tapi awalnya saya dada saya ini yang sakit. Dada kiri tadi. Jadi sensasinya ya. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat ya, lokasi, sensasi atau deskripsinya, kemudian penjalarannya. Kemudian keempat adalah keluhan penyertanya. Keluhan penyertanya apa yang paling berbahaya? Nyeri dada disertai dengan tadi ya 3 ya, disertai dengan keringat dingin Kak Pur. Jadi badan gobios, keringetan, pucet, ya toh. Kemudian ditambah dengan keluhan sesak dan lemas. Nah, ini kita harus waspada. Biasanya masyarakat kita, netizen menganggap ini wah ini masuk angin nih kayaknya. Masuk angin di saya nih. Di jalan kebanyakan di luar masuk angin, pulang sampai rumah kerokan. Ternyata kita nggak tahu itu adalah setelah kerokan tidak mereda malah semakin berat, ternyata adalah nyeri dada yang berbahaya karena disebabkan oleh penyakit jantung. Jadi hati-hati netizen, masyarakat ya, nyeri dadanya kalau sampai disertai dengan keringat dingin, lemas, pucet, apalagi sampai sesak, hati-hati. Kemungkinan besar nyeri dada yang berbahaya. Itu yang paling gampang kasih ada 5 Jadi dari 4 kriteria 4 atau 5 tadi? 5 ya itu deh. Pasir piro. Iya wes, dari 5 tadi. Dari 5 tadi bisa dinyatakan itu nyeri dada karena ada masalah di jantung, harus 5-5-nya muncul atau cukup berapa aja yang muncul sudah bisa dianggap itu masalah jantung. Nah, ini pertanyaan yang bagus netizen. Ya terima kasih dokter. Tak bisa 10 Bapak. Pertanyaan yang bagus netizen ya. Apakah ada 5-5-nya ataukah salah satu saja? Nah, dok, paling tidak lebih dari 2, jadi 3 ya. Paling tidak ada 3 gejala, kita harus waspada. 3 dari 5. Jadi misalnya ini tidak menjalar dok, dada kiri aja, tapi rasanya seperti ditindih batu dan keringat dingin. Wah 3, bahaya. Dok, ini tidak ada keringat dingin, tapi mual, lemes, sesek. Habis itu menjalar ke lengan kiri. Wah 3, ya. Kita harus waspada. Jadi kalau ada 3 kita harus waspada. Kewaspadaan kita levelnya berapa? Levelnya 10 Bapak Ibu. Artinya apa? Ojo suwe-suwe lah esok dan digawanya rumah sakit ya. Oke. Biasanya yang bahaya apa sih? Dikerokin. Iya, ini gini Kak, biasanya saya pernah dengar ada istilah yang disebut dengan angin duduk. Iya, angin duduk benar ya? Ya, betul. Sering dengar kan? Angin duduk, ya. Itu sama nggak sih sebenarnya masalahnya? Masyarakat itu biasanya bahasa mereka tuh angin duduk gitu angin loh. duduk. Oh, Betul. Pak Al dia meninggal di rumah sakit karena kena angin duduk. Nah, betul. Ini memang yang sering dipahami oleh masyarakat adalah
angin duduk. Angin Jadi duduk. untuk mendeskripsikan kriteria nyeri dada tadi itu, kasis ya, kita bilang itu nyeri dada itu kalau istilah medisnya kita bilang adalah angina pectoris. Angina pectoris arahnya adalah menuju ke serangan jantung koroner. Itu biasa dideskripsikan oleh masyarakat sebagai angin duduk. Jadi kalau sudah masyarakat sebetulnya pintar, bisa membedakan masuk angin sama angin duduk. Awalnya masuk angin, lama-kelamaan sudah lemes, pucet, disebut angin duduk. Ini kewaspadaan kita harus lebih tinggi. Kalau angin duduk jangan ditunda. Kalau bisa cepat pergi. Jadi benar ya, istilah angin duduk itu sebenarnya yaitu jantung itu ya. Betul. Jadi itu afiliasinya masyarakat untuk menyebut nyeri dada yang namanya angina pectoris itu sering dikenal sebagai angin duduk. Saya pun kalau bertanya pada pasien biasanya, loh pasien datang kok sudah kondisinya jantungnya bengkak, rekaman jantungnya kok begini, saya tanya. Bapak apa dulu pernah kena angin duduk, Pak? Oh iya pernah, Dok. Loh, langsung tahu orangnya. Gejalanya seperti apa, saya tanya. Bahasa yang awam ya, angin duduk. Gejalanya seperti apa? Saya tanya Kak Fur. Itu dada saya itu rasanya ampek, berat gitu, Dok. Terus keringat dingin, terus saya keroi terus sembuh. Loh, kok cocok ya, Pak? Dada yang ditunjuk itu kiri, seperti ampek, keringat dingin ada 3. Deskripsinya Terus dikeroi terus sembuh. Kapan, Pak? Sudah lama, Dok. Setengah tahun lebih. Ternyata sekarang sudah komplikasinya jantung bengkak akibat dari penyakit. Saya dokter, tak potong lagi. Kak, saya sering motong ya Kak ya. saya penasaran banget dengan tema ini, benar-benar greget gitu loh. Karena ini bukan masalah sepele ya. Oke, tadi dokter bilangnya waktu dokter nganamnesa pasien, saya dulu pernah kena angin duduk 1 tahun yang lalu dan dikeropin sembuh. Nah, istilah dikeropin sembuh ini, nah itu betul apa enggak dokter? Apakah setiap orang kena angin duduk dikeropin sembuh itu berarti dia bukan masalah yang berbahaya? Nah, ini juga pertanyaan yang bagus. Nah, terima kasih. 100 lagi kalau Lah gitu. iya, 10, 20, ya kan? Oke. Nanti kalau pertanyaan tidak bagus minus lah ya. Oh ya. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi masyarakat kadang-kadang, loh ternyata serangan jantung bisa sembuh sendiri, tidak usah diapa-apain. Bapak Ibu, nanti kita akan sampai ke tahap sana setelah Iklan berikut. Iki pertanyaannya kesusu. Ojo kuwi dhisik, sebelumnya dulu. Ya udah, disimpan. Kak, mau tanya silakan. Kita simpan dulu netizen. Kak Pur aja yang tanya, silakan Ya, Kak Pur. baik, ternyata sangat menarik sekali ya Kak ya. Penasaran makanya saya penasaran. pengen menggali banyak di sini, mumpung orangnya di sini gitu loh. Ya, ini Tolong hanya segera ambil pacul. Katanya mau menggali. ini hanya pacul kata ya. nyeri dada ini. Hanya kata nyeri dada. Ini Betul, ternyata Kak. sudah membuat kita harus berhati-hati ya dokter. Berarti gini Betul, dokter. Kak. Tadi sudah dikatakan ada yang paling harus kita waspadi 5 tadi nggih. Ya berarti Betul, ini betul. masyarakat ternyata selama ini istilah angin duduk itu kadang masih suka diabaikan ya dokter. Harusnya di Ya saat tadi. ya. Itu pertanyaan setelah iklan. Kenapa ditanyakan Sekarang lagi? gini aja. Sekarang gini dokter. Harus iklan lah ini. Sekarang gini, berarti titik tekannya ya dokter. Kalau masyarakat itu sudah mengetahui, terutama tadi ada serangan angin duduk, berarti Angin kita duduk. harus kemana dokter? Paling tidak kan kita harus ke rumah Nah, sakit. betul. Ya, seperti Iklan, itu. iklan. Nah, ini betul, ini betul 10 buat Kapur 10, Kasis 20 ya kan? Oh enggak, ada yang pertanyaan tadi kan kedisian minus 5, 15. Oh iya, harusnya Oke. nanti ya. Nanti aja. Boleh, iya, langsung. Nanti kalau ditanyakan selesai dong. Saya kan masih pengen di syuting ini. Masih pengen disorting. Jadi netizen, saya belum pernah loh syuting kayak gini netizen ya. Sayang ini pakai masker loh. Coba masker dibuka. Pasti sawanan. Sawanan. Jadi selamat pagi Bu Endi. Ini yang mengundang saya hadir netizen. Terima kasih. Susah ya ngundang ini dokter. Sayangnya apa namanya? Iklan, Ya, nggak apa-apa. iklan. Iklan. Nih, ini betul pertanyaan Kak Pur ini bagus. Terus bagaimana kira-kira? Nah, tadi seperti yang saya jelaskan nyeri dada ada 2. Kadangkala ada nyeri dadanya deskripsinya sama seperti itu, tetapi kemudian setelah istirahat hilang. Nggak sampai muncul keringat dingin, nggak sampai muncul mual muntah, nggak sampai muncul sesak. Waktu aktivitas saja nyeri dadanya terus persis sama, sebelah kiri menjalar ke rahang kiri, kemudian rasanya seperti ditindih benda berat, munculnya pada saat aktivitas. Ternyata ketika istirahat kok
enak Sembuh. mereda, waras sembuh, betul-betul tidak ada gejala lagi. Nah, ternyata kita juga harus waspada, kasus seperti ini masih bisa mengarah ke nyeri dada yang diakibatkan oleh penyakit jantung koroner kapur. Tetapi memang sifatnya tidak gawat darurat. Artinya apa? Masih bisa ditunda untuk mencari pengobatan. Akan tetapi bila nyerinya seperti yang kita deskripsikan 5 tadi itu kriterianya ya, ada 3 saja ya, lebih dari 20 menit nggak hilang-hilang, kita harus waspada. Lebih dari 20 menit. 20 menit. Ingin duduk lebih dari 20 menit. Jangan sampai lebih dari 20 menit dibiarkan kapur. Tapi kalau misalkan kurang dari 20 menit tapi dia berulang, misalkan dalam sehari 10 menit tapi Oke. sehari itu bisa sampai 4-5 kali. Itu bisa disamakan ke arah ke situ atau Mungkin ini sifatnya adalah nyeri dada itu angin masih stabil. duduk berdiri paling ya. Betul, pinter ini. Ini poinnya 20 nih, 20 nih. langsung. Bagus ini komentarnya 20 nih. Tadi kan sudah dikurangi dokter. Berarti 15 tambah 20, 35. 35. Komentarnya bagus. Oh, ini. bagus. Angin duduk berdiri. Sembuh, umat sembuh kumat ya. Ya, Duduk betul. berdiri. Angin duduk berdiri lagi ya. Tim undang lagi loh ya. Dia itu pengen narsis terus loh di kamera kayaknya itu. Gak saya ketemu Kak Aziz ini kayak reuni. Bisa nggak 2 jam? Bisa nggak 2 jam tim? Bisa nggak? Nanti saya dimarahin sama Pak Direktur. Terus apa tadi itu betul. Jadi mungkin pada saat itu, nah ini kan tadi kan nyeri dada yang kriteria 5 tadi kan kita sebut sebagai angina pectoris kan. Mungkin pada saat itu kita menyebut angina pectoris ini masih stabil. Stabil artinya apa? Sembuh sendiri. Tetapi yang berbahaya suatu saat pasien atau mereka yang punya keluhan seperti ini bisa jatuh dalam kondisi yang tidak stabil. Yang tidak stabil seperti apa? 5 deskripsi tadi dalam 20 menit tidak mereda. Itu tidak stabil. Sehingga apa bedanya? Bila jatuh dalam kondisi tidak stabil, tidak ada pilihan lain. Pergi kemana? Ke dukun. Ke dukun. Mohon maaf guru saya. Tak iklankan. Pergi nyekolah dokter. Kliniknya dokter Mahbub yang pasti. Tanda sebelah dokter. Nilainya Sabar Pak Aziz. Sabar ya Kak Aziz ya. Sabar ya netizen ya. Bercanda ya. Pergi kemana? Pergi ke UGD. Unit gawat darurat ya. Berarti apa? Kemungkinan ini adalah angina pectoris yang tidak stabil ya. Penyebabnya apa? Kemungkinan besarnya adalah karena serangan jantung kapur. Nah, kalau masih stabil bagaimana? Oke lah, masih bisa ditunda, nanti malam saya pergi ke dokter, besok saya pergi ke dokter. Ke dokter apa? Dokter jantung dong. Masa dokter kandungan. Wes buyar wes. Lah ya. Pergi ke dokter jantung ya. Terus itu yang perlu dibedakan Kak Pur, yang perlu diwaspadai. Jadi hati-hati jangan sampai ditunda. Kadang-kadang yang kita sedih dari masyarakat kita, netizen, Bapak Ibu ya, angin duduk sudah pinter loh, betul ini angin duduk. Berarti sudah bisa. Jadi Kalau pinter bisa lari, nggak cuma duduk berarti. duduk terus, Pinter. ngesot. Oh, ngesot. Makanya gak ngalih-ngalih Pak, nyeri sakit terus. Oh, Angin duduk terus berarti. ngesot. Berarti belum pinter dokter. Kalau pinter bisa lari gitu loh. Betul. 10. Maksudnya gini. Berarti kalau sudah katakanlah tadi dokter Oke, Mahfud betul. ngesot ya, maksudnya sudah lemes ya, berarti itu Betul. harus segera ya dokter. Betul. Anginnya nggak cuma duduk ini, anginnya sak ndelosor pisan. Sak ndelosor, Ndelosor sak wong-wonge. Ya toh. Apa mungkin bisa sampai pingsan ya dok? Betul. Yang paling berbahaya kalau terlambat apa sih? Kalau terlambat itu, Hamil. hah? Kalau terlambat Ini terlambat menstruasi Pak. Maksudnya kalau angin duduk ini terlambat ditangani, bahayanya apa sih bahayanya? Ada 4 hal yang berbahaya. Yang pertama adalah kalau memang betul ini angin duduk karena serangan jantung. Mbak Ani kok sudah lihat jam aja kok besar enggak kok berasa di depan saya ada direktornya netizen. Delok jam ae. itu pengawas dokter. Pengawasnya bingkai. Bosnya padahal menengah ya toh. Jadi netizen apa sih bahayanya? Kalau memang betul angin duduk itu adalah disebabkan karena serangan jantung, yang pertama adalah bisa jadi fungsi jantung itu akan turun. Kenapa demikian? Kok bisa sih sebetulnya? Kenapa sih kok bisa seperti itu? Yang paling berbahaya adalah dengan semua keluhan tadi, ini memang betul serangan jantung. Kok bisa terjadi seperti itu? Kenapa? Jantung itu punya pembuluh darah, Kak Aziz.
Ya, sama kayak tangan kita ini lah ya, ada pembuluh darah nadi ke sini yang ngasih makan, ngasih oksigen ya. Di jantung pun ada pembuluh darah yang memberi makan jantung, otot jantung supaya dia bisa berdenyut, bisa memompa. Nah, kalau pembuluh darah ini alirannya tidak lancar, ada yang mampet. Kalau mampetnya kayak pipa itu ada keraknya cuma separuh gitu masih tidak apa-apa, masih ngalir. Yang bahaya kalau kalau pipanya keraknya itu ambrol, buntu total, nggak ada aliran. Otomatis bagaimana kalau itu terjadi dalam pembuluh darah jantung? Namanya adalah pembuluh darah koroner atau arteri koroner. Itu arteri yang memberi makan otot jantung. Maka otot jantung ini nggak dapat makan, nggak dapat oksigen. Apa akibatnya? Muncullah nyeri dada. Karena nggak dapat makan, nggak dapat oksigen. Ibaratnya kayak jari kita dijepit karet gini loh Kak Aziz. Makin lama makin kemeng pucet, gitu? Iya. Pucet-pucetnya berjam-jam ya, lebih dari 10 jam ya lemes gak coba bisa. Kenapa? Sel-selnya akan mati ya. Yang berbahaya, coba bayangkan itu terjadi di jantung. Sehingga apa? Fungsi jantung akan turun. Terjadilah apa? Gagal fungsi. Kalau gagal fungsi bagaimana? Tekanan darahnya turun. Pasien jatuh dalam kondisi shock, bisa sampai pingsan. Kemudian fungsi pompanya turun, darah tidak bisa dipompa, rembes ke paru-paru jadi sesak. Gagal jantung. Kemudian bisa terjadi gangguan listrik jantung. Kan di dalam ini ya, di tangan ada sarafnya, di jantung pun ada sarafnya supaya dia bisa berdenyut. Kalau saraf ini nggak dapat oksigen, nggak dapat makanan, dia bisa juga terganggu. Akibatnya terjadi apa? Aritmia atau gangguan irama jantung yang berbahaya. 4 berapa tadi? Itu 2, 3 ya. Yang terakhir yang paling fatal apa? 1, 2, 3 terjadi akibatnya adalah henti jantung atau kematian yang mendadak. Ada 4 hal yang berbahaya kalau tidak segera ditangani. Akibat apa? Akibat pembuluh darah koronernya yang memberi makan otot jantung ini terbuntu seketika. Kalau terbuntu seketika gejalanya apa? 5 tadi 20 menit tidak mereda, bahkan sampai berjam-jam. Nah, itu harus hati-hati. Mungkin itu buntu total. Alhamdulillahnya apa? Pembuluh darah kita di jantung itu ada 2, kanan dan kiri Kak Pur. Kiri buntu masih ada yang kanan buntu masih ada yang kiri. Kalau buntu dua-duanya, wassalam. Tapi jarang yang bentuk keduanya. Kak, ini saya buka di line dulu. Ini ada pertanyaan dari netizen. Oke. Keluhan pasien itu ada nyeri di punggung belakang sebelah kiri 1 titik kok nggak hilang-hilang dan itu agak mengganggu tentunya. Gimana itu Dok? Apakah apa penyebabnya? Ini sebenarnya pertanyaan tadi udah dijelaskan sekilas. Bisa dijelaskan lagi. Kalau menurut Kak Pur gimana coba deskripsi ini tadi? Nyerinya 1 titik, nyerinya 1 titik tapi nggak hilang-hilang gitu loh, dan merasa terganggu dengan nyeri dan lokasinya? Di lokasinya di punggung sebelah kiri. Oke, berarti 1 titik aja. Oke. Gimana itu Dok? Coba menurut Kak Aziz. Ini yang ditanya saya apa dokter sih? Saya kan mau nambahin poin. Ya kan? Nggak usah. Geser aja duduknya gimana? Jadi bingung lama-lama. Kalau dicocokkan dengan kriteria tadi. Tadi sarapan apa? Kroto. Makanya ngomongnya banyak. Iya. Mau geser di saya. Kita jadi tim lawak cocok. Iya, nggak apa-apa. Besok lagi. Apa maksudnya? Nyeri punggung kiri ya tak? 1 titik nggak hilang-hilang. Bila dicocokkan dengan 5 deskripsi tadi, sepertinya tidak mengarah ke sana ya. Mungkin ini otot, tulang atau sendi. Kayak kecetet gitu. Bisa jadi seperti itu ya. Terus nah selain itu apa? Coba yang tanya, laki perempuan umur berapa? Sebentar. Laki. Srep. Loh, Laki-laki. laki-laki. Laki perempuan, anggap aja laki dok. Laki-laki 50 tahun. Lah, ini malah tahu orangnya yang mana nih coba. Tambah poin dokter, tambah poin. 50 tahun Betul. usianya. Selain itu memang kita harus mencari tahu faktor resiko. Faktor resiko ini penting. Artinya apa? 5 keluhan tadi ditambah dengan, pasti kan kita mikir ya, kok bisa sih orang kena nyeri dada ternyata serangan jantung, kok bisa gitu loh. Ternyata memang ada faktor resiko Kak Pur. Ada faktor resiko. Kalau ada faktor resiko ini dan ada keluhan seperti itu, maka arahnya ke arah jantung ini kuat. Arahnya ke arah penyakit jantung ini kuat. Penyakit jantung koroner ya. Apa sih faktor resikonya? Faktor resiko ada yang tidak bisa dirubah dan ada yang bisa dirubah.
Yang tidak bisa dirubah itu ya wis kodratnya kira-kira ya gampang kena serangan jantung gitu loh. Apa yang tidak bisa dirubah? Yang pertama usia. Orang tambah usia lanjut, pembuluh darah tambah banyak keraknya. Mau laki mau perempuan. Tapi ternyata laki-laki lebih sering terkena. Kemudian yang kedua, Stop. Laki-laki lebih sering. Kenapa? karena Kita laki-laki loh. Kenapa? Ayo. ya Karena ya, kita laki-laki. Kenapa dokter? Kenapa Karena dokter? memang- Serius ini, serius. karena memang ya gennya laki-laki. Oh gitu. Cetakannya gen laki-laki. Ada penyakit yang lebih gampang terkena perempuan juga ada. Jadi emang cetakan gennya. Oh, Yang karena kedua, gennya. yang ketiga adalah genetik turunan. Jadi riwayatnya orang tuanya, mbahnya itu punya penyakit jantung koroner. Itu di bawah-bawahnya turunannya itu punya, bukan selalu ya, tapi secara genetik itu punya bakat. Itu tidak bisa dirubah. Jadi lek turunannya wong loro jantung kira-kira yang ngisore ya gampang loro jantung, seperti itu gampangannya ya. Berarti Tapi tidak herediter selalu. dong, dokter. Berarti Dalam- herediter dong. Harus- Berarti turun menurun. Jadi itu Oh bukan, bukan. Iya, bisa. Genetik, bukan Genetik, ya. Kalau ya. herediter kan diturunkan lewat kromosom ya. Ini enggak. Jadi genetik. Jadi gennya itu punya kecenderungan, misalnya gennya punya kecenderungan ngolah kolesterolnya itu enggak bagus sehingga numpuk di gampang jadi kerak. Istilahnya seperti itu. Jadi genetik. intinya itu keturunan bukan? Bukan Keturunan. daya Maksudnya faktor keturunan faktor ada. keturunan. Tapi dari Faktor gen. genetik ya istilahnya. Dari genetik gen, ya, gen, dari genetik ya. Gen istilahnya bakat. Punya bakat. Dokter, maaf. Nggih. Ini tadi sudah disebutkan ada keturunan genetiknya, ada faktor genetiknya. Lah ini faktor genetik ini secara otomatis ya dok, nanti pasti akan muncul ya di apa ya istilahnya di keturunan selanjutnya. Ada Lah, potensi lebih mudah dibanding Iya. mereka yang tidak punya keturunan genetiknya sakit jantung koroner. Apakah ini bisa dicegah dok? Nah, kalau faktor resikonya ini tiga ini non modifiable, gak bisa dimodifikasi, istilahnya kodrate. Kodrate wong tuwek gampang serangan jantung, lek kodrate cah cilik gampang watuk pilek mencret, gitu. Istilah seperti itu ya. Kodratnya laki-laki gampang terkena serangan jantung, kodratnya apa tadi itu tuwek. yang punya keturunan punya gampang serangan jantung. Nah, berarti kalau sudah seperti ini bagaimana? Kita cegah jangan sampai ada faktor-faktor lain yang mempermudah penyakit jantung koroner ini menjadi muncul. Ternyata ada faktor-faktor yang bisa dirubah. Apa saja itu? Yang pertama adalah darah tinggi. Yang kedua kolesterol tinggi. Yang ketiga obesitas. Tolong. Enggak. Yang keempat, Koreksi. Ini yang koreksi. keempat apa? Diabetes. Penyakit. Yang kelima merokok. Yang keenam alkohol. Yang ketujuh tidak ada atau tidak beraktivitas fisik yang cukup. Nah, 7 faktor ini bisa dirubah. Jadi kalau darah tinggi kan bisa kita kelola supaya darahnya stabil, supaya turun. Kalau diabetes bisa kita kelola supaya gulanya terkontrol baik. Kalau kolesterol bisa kita kelola supaya kolesterolnya tidak tinggi. Kalau ini dikelola dengan baik, maka 3 yang tidak bisa dimodifikasi tadi itu tidak akan menjadi faktor penunjang untuk muncul penyakit jantung. Meskipun ada 3 faktor yang tidak bisa dirubah tadi itu. Jadi itu yang target kita harus kita rubah. Yang bisa dirubah tadi itu apa sih tadi? Hipertensi, diabetes, obesitas, kolesterol, merokok, alkohol, kurang aktivitas. Tadi fisik. lebih ke pola hidup. Pola hidup, Betul. perilaku ya. Diet tambah diet yang tidak sehat, Sama betul. diet. Diet Berarti tidak kita sehat. harus masyarakat harus kita tanamkan ya dokter kalau seperti ini harus Pola hidup sehatnya. perilaku hidupnya Betul, yang harus betul, kita Kak Nur. rubah ya. Betul, Berarti betul. ini ada kemungkinan kaitannya dengan saya pernah mendengar kata-kata apa cerdik dokter. Oh iya betul betul. Cerdik. Lah berarti apa mungkin bisa itu yang harus kita terapkan Bisa di dijelaskan. masyarakat? Betul Bunda, betul Kak certiknya. Pur. Saya sepakat. Ini adalah slogan Germas kita dari Kemenkes ya, dari Kemenkes. Cerdik. C ya kan? Kesehatan. Cek kesehatan. Cek Betul betul. kesehatan. Kesehatan. Cek kesehatannya gimana? Cek kesehatan. Jelaskan dong. Betul betul. Jadi gini Kak Aziz. Betul saya sepakat Kak Pur. Cek kesehatan secara rutin. Artinya apa? Ternyata penyakit nyeri dada 5, 4, 3, 2, 1. ini bisa
dideteksi secara dini. Oh, ini dengan pengecekan. Nah, itu. Yang dicek apanya? Nyambung ya. Yang dicek apanya? Ya, lanjut. Apa saja yang perlu dicek? Ini dokter loh. Kok kita ngobrolnya kayak sama-sama anak kecil ya lama-lama. Pusing aku. Enggak apa-apa. Netizen biar santai. Saya ini nih. Iki sing bilang foto dulu. piro saya Dibaca sajane aja, iki. dibaca aja ini. Tulisan ini apa ini? Apa iki? Yang ini. Ini Bagus. Di banyak tawanya lu kok banyak tawanya. Bu, iki edukasi kesehatan. Ini bukan tawa. dari Izamangan. Banyak tawanya, dia senang. Tonton terus 1 jam. Ini hanya hari ini loh ya. Dan belum tentu dia bisa diundang lagi ke sini. Tolong, ini edukasi kesehatan Bapak Ini Ibu ya. dulu netizen saya kasih tahu jujur, sebelum dia jadi dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, dia itu dulu di Sri Mulat tapi nggak keterima. Pernah lamar dulu, jadinya kayak gini gitu loh. Nanti kita ikut audisi lagi. Oke, baik, lanjut. Oke. Kau Dima. Bisa dicek, bisa dideteksi secara dini. Caranya bagaimana? Kak Asis tanya ya. Kita kadang-kadang awake sehat ora apa-apa gitu kan. Tapi usia sudah 40 tahun ke atas, makanan tidak sehat, tidak ada aktivitas fisik, badan makin lama makin melar, ya kan? Terus rumah sana ya gak apa-apa, tidak ada apa-apa ya. Tetapi sebetulnya tetap kita anjurkan Kak Pur untuk cek kesehatan secara rutin, meskipun dalam kondisi sehat ya. Kalau usia 40 tahun, terutama usia lebih dari 40 tahun. Kenapa demikian? Usia lebih dari 40 tahun itu biasanya kalau ada penyakit yang tadi seperti kita sampaikan tadi itu mulai manifest. Kalau ada kerak-kerak itu mulai manifest, mulai muncul. Ini kita harus waspada. Maka kalau usia ada lebih dari 40 tahun, 40 sampai 50, paling tidak 1 tahun sekali kita cek. Check up, medical check up. Apa saja yang perlu kita cek? Yang wajib terutama yang pertama ya tekanan darah. Yang kedua adalah gula darah. Yang ketiga kolesterol, kalau bisa yang lengkap, profil lipid, jadi bukan cuma kolesterol total. Kolesterol kan ada beberapa ya, kalau Bapak Ibu netizen cek lab itu ada LDL kolesterol itu LDL itu kolesterol jahat. HDL kolesterol itu HDL kolesterol baik. LDL, HDL, trigliserida itu kolesterol jahat. Kolesterol total ya, kumpulan kolesterol ya, itu juga kolesterol yang tidak baik. Jadi kalau bisa cek secara lengkap. Kemudian gula darah itu tadi kolesterol ya, profil lipid kita kan ya, atau profil kolesterolnya. Asam urat kita cek. Demikian. Terus rekam jantung atau EKG. Ini yang dikerjakan oleh dokter jantung. Kita bisa melihat, kita bisa men-screening, kita bisa mendeteksi secara dini bila ada dilakukan pengecekan rekam jantung atau elektrokardiogram, EKG atau ECG atau rekam jantung. Dan rekam jantung ini bisa dikerjakan secara istirahat ya, kita istirahat. Kalau nggak ada keluhan apa-apa ya kita kerjakan istirahat aja. Kita rekam jantungnya Kak Pur, kita lihat gelombangnya kira-kira bagaimana. Nanti kita dinilai oleh dokter spesialis jantung. Kira-kira apakah ada potensi ke arah gangguan aliran jantung, gangguan aliran arteri koroner atau tidak. Tetapi kalau sudah mulai muncul keluhan Kak Pur, seperti yang tadi kita deskripsikan ya. Kita bisa mengecek melalui pemeriksaan treadmill. Pemeriksaan treadmill itu adalah Kak Aziz kayaknya sering treadmill. Saya lihat dari perutnya. Dari perutnya sering treadmill. Mulai kurang 10. Treadmill itu kita berjalan di atas ban seperti treadmill di gym itu loh, di gym netizen ya, sambil direkam jantung. Dari situ kita bisa melihat apakah kira-kira nyeri dadanya ini karena arteri pembuluh darah. Itu bisa dilihat dokter ya, penyebabnya apa. Betul, gitu ya. Bisa dari kita treadmill. lihat. Tapi masalahnya gini dokter, tidak semua orang bisa melakukan treadmill, mungkin karena satu biaya atau mungkin karena emang tidak bisa menjangkau, mungkin fasilitas di dekat dia nggak ada. Betul. Untuk deteksi selain treadmill apa dokter? Selain treadmill, rekam jantung istirahat tadi itu. Rekam jantung istirahat, kemudian treadmill. Kalau yang bisa yang alami, bisa deteksinya? Yang alami Bapak Ibu, sebetulnya yang alami ya seperti treadmill ya.
kita naik turun tangga aja sendiri gitu, naik turun tangga naik, Iya. bukan naik terus ya, kayak itu loh, kayak pas olahraga itu loh, Ya, SMP itu loh, dek gitu kan. yang naik turun Oh, naik turun naik turun. Kerjakan aja seperti itu, kira-kira kuat berapa menit? Oh gitu. Ada batasnya enggak, Dok? Berapa menit? Berapa menit? Biasanya kalau kuat lebih dari 6 menit tidak ada keluhan, seger kira-kira. Tapi kalau 6 menit orang saat durungnya 6 menit gitu. kok saat belum 6 menit muncul keluhan seperti tadi. Oh yang 5 tadi itu, ya. 5 minimal 3 tadi Minimal itu. 3, Kira-kira enek sing gak lancar. Ada masalah. Gampang ya. Berarti harus segera konsultasi. Gampang ya. Iya. Oke, lanjut. Terus yang kedua, kalau saya sudah terlanjur menderita penyakit jantung koroner, jadi sudah didiagnosa sakit jantung, harus cek secara berkala. Cek secara berkala bagaimana? Tujuannya ya pengobatan rutin, kemudian mengelola faktor risiko yang lain. Pengobatannya apa sih? Kalau masih stabil atau mungkin sudah pernah serangan kemudian menjadi stabil lagi, paling tidak ada 5 obat yang harus diberikan. Obat pengencer darah, obat untuk menurunkan nadi, kemudian obat kolesterol untuk faktor risiko, untuk supaya keraknya stabil, tidak gampang pecah, tidak gampang ambrol, begitu Kak Pur. Paling tidak ada minimal ada 5 obat yang kita beri. Dan kalau punya hipertensi, ya kasih obat hipertensi, punya diabetes, kasih obat diabetes. Itu harus dicek secara berkala. Kalau sudah didiagnosa, maka 1 bulan sekali harus dikontrol rutin. Sampai suatu saat stabil, setelah stabil, pengecekan secara spesialistik mungkin bisa 3 bulan sekali, selebihnya bisa melanjutkan obat saja. Tapi selama belum stabil, setiap bulan harus selalu kontrol, dicek secara rutin. Itu maksud dari cek Cerdik C-nya. Lanjut Bu. secara berkala. Waktu kita semakin berjalan terus. Lanjut dokter. Oke. Berarti ya dokter, ini apa? Untuk pengobatan, tertarik saya Bang Aziz. Ya. Untuk pengobatan ini berarti tidak boleh putus ya dok? Betul. Kalau sudah pernah terdeteksi, terdiagnosa, Betul. berarti harus terapinya Betul, harus Kak terus. Pur. Betul. Seumur hidup berarti ya? Nah, ini penting Kak Pur. Ini poinnya langsung 30, kalah sama Pak. Nggak Jadi apa-apa. Kak Pur 40 sampai 35. Boleh. Oh, ini pertanyaan yang bagus ya. Terus saya sudah terdiagnosa dok, saya sudah pernah. Biasanya kalau terjadi nyeri dada ke UGD, wah betul ini serangan jantung. Kita rekam jantung ya. Akan ada 2 yang kita kerjakan Kak Pur. Yang pertama kita lihat. Yang pertama bisa kita kerjakan, kita buka pembuluh darah yang buntu ini dengan obat-obatan. Yang kedua, kita buka pembuluh darah yang buntu ini dengan pemasangan ring. Syaratnya tadi itu sudah betul tegak terdiagnosa bahwa ini adalah serangan jantung koroner. Ada 2. Jadi bisa kita berikan obat namanya adalah fibrinolitik atau trombolitik. Kita bisa kerjakan itu di gambiran. Kemudian atau kita pasang ring. Dua-duanya punya kriteria sendiri. Kapan kita harus pasang ring, kapan kita masih bisa pakai obat namanya fibrinolitik untuk membuka pembuluh darah yang buntu. Setelah itu pasien biasanya akan membaik keluhannya, mulai stabil seperti itu. Setelah itu pasien akan mendapatkan pengobatan seperti yang tadi saya sebutkan ada 5. Pengobatan ini akan diberikan, misalnya pengencer darah itu paling tidak selama setahun itu akan ada 2 obat double. Setelah setahun dikurangi lagi menjadi 1. Jadi pengencer darah tinggal 1. Obat yang lain tetap diberikan. Sampai kapan? Obat ini hendaknya memang tetap harus diminum secara rutin. Kenapa demikian Kak Pur? Karena terus terang bila jantung ini sudah pembuluh darahnya buntu, jantung itu seperti otot jantung itu kalau ternyata sudah mati, itu tidak bisa hidup lagi. Kalau mati bisa hidup lagi, itu namanya zombie. Kalau goyang jadinya zumba. Kalau ada yang lecet di sini namanya zooming. Jadi otot jantung yang sudah terbuntu, nggak dapat makan, nggak dapat oksigen, itu mati Kak Pur. Alhamdulillahnya Tuhan tuh mengatur pembuluh darah yang buntu itu ada 2 ya. Kalau yang buntu kiri ya yang Masih ada yang mati kanan. kiri toh. Nggak fungsi, yang kanan masih fungsi. Masih ada yang kanan. Kalau yang kanan kena, Masih ada yang kiri. yang kanan kena tetap yang kanan, yang kiri masih baik. Jadi bisa mengkompensasi. Tapi sayangnya kalau kita tidak menjaga kondisi jantung seperti ini, alhamdulillah kalau nggak terlambat balik utuh lagi.
Apa bisa dok? Bisa. Nyeri dada gak sampai 20 menit, setengah jam ke UGD. Dilaporkan ke saya, kita tolong kasih obat. Seret, lancar lagi buluh darahnya, kita periksa USG jantung, fungsinya normal. Bisa. Asalkan tidak terlambat. Kalau terlambat, bahayanya apa? Otot jantungnya mati. Kalau mati, tidak bisa hidup lagi. Akhirnya apa? Kita harus menjaga otot yang mati ini ibaratnya seperti karet. Karet sesuai. Kalau karet tidak fungsi lama kan molor. Kropos rusak. Molor. Kalau molor kan akhirnya jadi bengkak jantungnya. Kayak karet. Netizen ya, gambarannya seperti itu ya. Kayak karet, itu otot jantung seperti kayak karet. Kalau dia nggak dapat nutrisi mati, lama-kelamaan dia akan molor. Itu harus dijaga dengan cara apa? Kontrol rutin, minum obat secara rutin. Jadi kalau sudah terdiagnosa harus telaten. Supaya apa? Tidak jatuh dalam komplikasi yang lebih berat. Kalau sampai jantungnya nanti bengkak, molor, jadi gagal jantung, sesak nafas, kemudian rasa ampek bolak-balik, aktivitas fisik mulai berkurang. Biasanya bisa kerja berat, nggak bisa kerja berat lagi. Ini kan iman-iman. Itu harus dijaga dengan cara apa? Minum obat secara rutin. Oke. Dokter, ini tadi masih di C loh ya. Kita C. punya cerdik, masih di C loh. Agak cepat, waktunya sudah mau habis. Sudah diingetin sama timnya di sana. Oke, lanjut ke E-nya. Apa? E-nya dokter. E-nya itu apa ya? Iyalah, aku yang kali. Oh, enyahkan rokok. Oh, enyahkan rokok. Oh, enyahkan. Kasus ngerokok apa enggak? Oh, Ayo. dulu waktu sama jenengan kita masih ngerokok bareng-bareng Iya. kita sembuh. Aja ngomong-ngomong Kan ku jujur dokter. enyahkan rokok, betul Kak Pur. Caranya gimana sih? Karena saya tidak pernah merokok ya saya tidak tahu ya. Tapi menurut teorinya netizen ya, kalau bapak terutama bapak ini ya, kalau mau berhenti merokok jangan tanggung-tanggung. Saya tak sudo biasanya rong pak, mulai sak pak, seminggu sak pak, kemarin minggu ngarep nih setengah pak, jangan. Gak berhasil. Kalau berhenti harus apa? berhenti total. Berhenti seketika. Lah ya apa ya iso Pak Dokter. Nah, tanamkan niat. Ya. Niat yang baik. Biasanya durung serangan jantung gak mandek biasanya. Ngelek wis kena jantung Iya. mandek. Biasanya pun kapok kula Pak Dokter pun kapok. Kapok. Biasanya durung serangan jantung gak kapok. Jangan tunggu serangan jantung. Stop seketika. Terus yang kedua stop seketika, jangan bertahap ya. Yang kedua, niatnya harus kuat. Yang ketiga, minta dukungan dari keluarga, minta dukungan dari anak-anak, minta dukungan dari istri, dari siapapun yang di rumah, supaya ayo aku elingno ya, aku elingno, harus terbuka. Yang keempat, harus punya aktivitas fisik yang rutin. Jadi biasanya lah orang rokok biasanya kan gak terus nganggur ya. Terus Karena kedul, terus sambil ngopi. nyantai. Iya. Kalau bisa ada aktivitas fisik yang rutin. Terus yang kelima, untuk pengalihan mandek ya, supaya kegiatannya Betul. tidak fokus, tidak ingat rokok Iya. lagi. Gak sempat ngerokok ini tuh. betul. Yang kelima ada biasanya di klinik, ada klinik pelayanan berhenti merokok itu ada substitusi ya, ada suplemen substitusinya ada di klinik khusus untuk pelayanan berhenti merokok. Di sini nggak ada ya. Di sini ada ya. Tapi ada ya. Tapi Ada emang dulu ada? kita pernah dapat kok dulu. Puskesmas ada klinik UBM dok. Lagi dulu kan kita pernah dapat itu. Apa namanya itu saya lupa. Jadi klinik upaya berhenti merokok. Nggih. Jadi kegiatannya konseling. Mungkin bisa itu dikasih lakban atau apa gitu biar berhenti Dikasih apa? merokok. Lakban. Dikasih lakban. Staples maren Pak. Ya apa? Biar mahasiswa dulu aja dok yang dilakukan. Biar Nah, iya. saya sudah berhenti Kak. Sejak kita berpisah oleh waktu dan ruang, kita jadi berhenti merokok gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut. Yang apa tadi? Lanjut. Udah tadi R. Yang R. R-nya dok. R. Nggak salah. Apa R? Apa ya? Rajin. Oh. Rajin berolahraga. Rajin beraktivitas fisik. Rajin menabung. Rajin beraktivitas fisik. Betul. CER. Cer. Rajin beraktivitas fisik R-nya ya. Maksudnya bagaimana sih aktivitas fisik yang seperti apa? Aktivitas fisik yang berefek kepada tubuh kita netizen ya. Paling tidak seminggu itu adalah 90 jam. Oh cek wake Pak. Yo gak akeh loh 90 jam itu kalau kok 90 tuh. 30 90 ya. 90 jam. 90 menit Pak 90 jam. 90 menit Sehari. seminggu. Oh seminggu lah. 90 menit minimal sampai 150 menit
Lho, wis dikai ngene-ngene netizen, kurang 10 menit Pak Dokter. Ini waktunya yang kurang ini. Lah Nggak iya. tahu nih. Kita lo sedang reuni ya. Heeh. Tolonglah dikasih ini Perpanjangan ya. Direkturmu ya apa direkturmu? Mohon maaf Pak Direktur, mohon maaf. Kok minta Izin kita sebentar. kan bisa ya ngulang tuh siaran 1 jam lagi. Direkturmu kenapa gitu? Mohon maaf Pak Direktur, izin sebentar ini. Lanjut. Saya sampai saat dijawab. Terus, tapi kerjaan beres Pak Direktur, sudah visit saya. Terus, apa mau? Wali aku malah. D. Ya, diet. R, D. rajin aktivitas fisik. R-nya belum selesai loh. Belum salah. Oh, enggak, dokter. 30 menit sampai 150 menit seminggu. Kalau dibagi yo mau 30 menit, 90 menit ya. Katakanlah yo setengah jam kali 3 hari lah ya. Senin, Rabu, Jumat, masing-masing setengah jam. Itu sudah punya efek yang bagus pada tubuh kita. Yang paling bagus ya iso ya tiap hari 3 sampai 5 hari. Untuk aktivitas Minimal fisik yang ya. amannya pada 3 hari masing-masing satu sesi ini 30 menitan dok. aktivitas fisik yang dimaksud yang aman. Alah, gak ono waktu dok, serwepot. Nah, itu masalahnya di situ. Gawe, ya mulai kesel turu ya. Jangan salah. Kau mas ya kalau kerja oma. Betul. Ternyata aktivitas fisik, makanya yang dimaksud bukan olahraga, tapi aktivitas fisik. Oh itu termasuk. Nah, jangan salah paham. Jadi aktivitas fisik apa sih yang paling mudah ya? Berjalan, bersepeda, berenang, bersih rumah, tapi harus berat ya. Gak cuma ngene-ngene tok, ya sak omah rosi ono kabeh ngono lho, Pak. Sampai Omahe Itu tanggone. termasuk, Omahe betul. tanggone. Lha perlu main tanggomu ya ta, resi ono kabeh ya ta. Sapa ngerti sangoni ya ta. Kan alih profesi nanti. Betul. Inem itu nanti. Bukan alih, double profesi. Karena kurang. Anu, multi Pak Direktur. Oh, iya. Pak Direktur. Double loh. ngono to. Lanjut. Multi talenta. Contohnya seperti saya, Kapur. Saya kasih contoh sederhana. Saya di Gambiran netizen, saya tidak pernah naik lift. Tidak pernah. Kenapa? Hampir saya setahun bekerja di Gambiran saya pernah naik lift. Eskalator. Liftnya rusak Pak. Lain naik eskalator tadi. Saya naik tangga. Wow. Padahal saya setiap hari dari parkir saya naik tangga, cek log, naik tangga, naik ke ICU, visit keliling-keliling. Nah, di tengah-tengah ada lift, baru masuk lift. Enggak, ada pernah. Naik tangga lagi, Oh, visit gitu. lagi. Ada 6 ruangan yang saya kelilingi, ditambah 1 di bawah, tambah 1 poli. Saya jalan kaki aja, terus jalan kaki aja. Setiap hari saya kerjakan. Kalau di total, nah ini netizen yang melek teknologi, biasanya ada smartwatch. Jangan diambil cuma buat WA, buat itu toh. Itu ada pedometer, bisa ngitung langkah, bisa ngitung kalori, bisa ngitung nadi, rata-rata nadi, bisa ngitung, bahkan ada yang bisa merekam EKG, merekam jantung. Itu dimanfaatkan. Kalau saya hitung, sehari saya sudah 10.000 langkah. Berarti udah cukup. Setiap hari. Dan saya tidak mengalokasikan waktu tersendiri. Itu saya sambil kerja. Berarti itu istilahnya dokter sebenarnya sehari sudah cukup. Berarti ada lainnya nggak usah gitu. Setiap hari saya kerja. Senin sampai Jumat. Dan ternyata percaya atau tidak netizen, saya jalan. Naik. Dan kadang-kadang saya bawa ransel, bawa laptop. Bawa laptop karena ada kerjaan pakai laptop ya. Berat, cukup berat. Sekitar 3-4 kilo ya. Jalan terus. Itu saya kerjakan setiap hari. Ternyata yuk, rasanya Enak. legrek netizen. Kau wesel tenan. Jemasak. Saya kurang ajar direktur. Kadang-kadang aku ya pengen numpak lift saja nih. Berarti kurang ajar apa? Rumah sakitnya apa sama? Ayo direktur. Lewat langsung dokter. Waktu Potong kurang 5 gaji menit. nanti. Kurang 5 menit. Ayo langsung. Tapi ternyata dari rasa capek itulah nafas kita terasa. Jantung Rasa kita mungkin. terlatih. Mungkin. Otot kaki kita terlatih, pembuluh darah kita gitu. terlatih. Kesimpulannya. Lek gak kesel gak terlatih, Pak. Oh gitu. Legrek kan terlatih setiap Berarti hari. ada baiknya ya Kak ya, kita mengusulkan bangunan kita tuh tingkat semua. Heeh. Dari sekian bangunan Bukit Leteh di tingkat semua biar kita naik turun biar Naiknya sehat. tangga kok mudahnya naik selurutannya nih. Wes mulai. Oke. Kak lanjut Kak. Lanjut. Yang D, D. dokter ya. D. Oh, D. Diet. Nah ini diet. Perlu kita jaga netizen yang punya, apalagi punya faktor resiko ya, punya darah tinggi, punya diabetes, punya kolesterol, harus diet yang baik. Diet yang baik seperti apa? Yang pertama, jangan terlalu banyak gula. Batasannya berapa sih? Ya ibaratnya kalau rasanya manis, kalau sudah punya diabetes ya jangan terus-terusan, tombo pengen saja. Kalau masih normal, masih tidak ada masalah ya, tapi kalau sudah gula tidak normal itu perlu dibatasi. Garam paling tidak sehari cuma 1 sendok teh.
Tapi ya wangil asline, sepo kabeh rasane lek kurang dari satu, kalau kurang dari 1 sendok teh. Tapi ya gimana lagi? Terutama kalau punya hipertensi. Ternyata mengurangi asupan garam itu tensi bisa turun secara teraten rutin ya. 3 bulan bisa mengurangi tekanan darah sampai 5 sampai 10 mm Hg tanpa obat, Kak Pur. Ini yang orang tidak tahu. Hanya dengan mengurangi garam. Mengurangi garam. Betul. Yang ketiga, asupan lemak. Asupan lemak. Jadi tak boleh banyak gaji, santan-santan. Jangan terlalu sering digoreng. Gak digoreng, diapakan Pak Dokter? Dikukus, direbus, dipanggang. Jadi pilihannya itu, dikukus, direbus, dipanggang. Jangan semuanya digoreng. Ada 4 dokter sebenarnya, dikukus, dikukus, direbus, dipanggang, dikasih tetangga. Dibungkus. Dikukus, dibungkus, dipanggang, dikasih tetangga. direbus, dipanggang. Dikasih tetangga. Dikasih Tetangga. Terus? Yo kita nggak usah bikin gitu, nggak usah masak. Gak mangan lah. Gak apa-apa, setelah dikukus, direbus, dipanggang, dimakan gak apa-apa. Oh gitu ya. Kalau digoreng jangan. Oh iya, intinya minyak. Goreng gitu, kasih tetangga. Oh gitu. Yang minyak kasih tetangga. Oh. Berarti kita goreng tetangga, kita minyak tetangga yang nggak digoreng gitu. Betul. Iya, serah. Kalau hemat sekarang minyak goreng kan mahal. Heeh. Jadi melain. Terus buah yang banyak, sayur yang banyak. Apa yang enggak boleh, apa boleh semua boleh. Yang dikurangi mungkin ya pisang, durian, alpukat, mangga, jangan banyak-banyak. Kenapa? Kalorinya tinggi. Oh, pisang, Kalau kalorinya durian, tinggi, kalau alpukat, ada gula, mangga. gulanya naik. Kalau ada kolesterol enggak diolah, mari mangan kayak turu gak aneh, aktivitas fisik enggak diolah jadi energi, jadinya kolesterol. Nah itu enggak boleh banyak-banyak. Yang lain banyak boleh. Sayur boleh. Setiap kali makan harus ada porsi sayur, harus ada porsi buah. Ada sayurnya, ada buahnya. Betul. Dan jangan santan, kalau bisa bening-bening. Gitu. Terus kita sebenarnya diajari Iya, hemat loh ya. lagi. Tanpa minyak, Mm-mm. tanpa kelapa, Mm-mm. tanpa apa nih? Tanpa garam. Yus, kita Garam makannya enggak usah kakek. tanpa garam, Gula enggak usah tanpa banyak-banyak. gula. Mm-mm. Ya wes lah, ngerumput aja dimakan langsung. Ngerowot emang. Hemat itu kan. Lanjut ya dokter. Lanjut. Direktur, direktur, ini loh. Istirahat yang cukup. Istirahat ya, yang cukup. Benar. Jadi netizen harus hati-hati, terutama bapak-bapak nih, Koworjo. Terus kemarin saya ketemu lagi nyetir kerja, dodone uampek minggir, diantar sama tetangganya, gurung sampai ada koma. Sekarang saya rawat ya. Ternyata apa? Serangan jantung. Kerja terus, kerja, rokok, kopi, makanan diperhatikan. Cukup waktu untuk istirahat, ya. Cukup waktu untuk istirahat. Kemudian cukup waktu untuk istirahat, kerja, istirahat, dan rekreasi. Kenapa? Rekreasi bisa meningkatkan hormon endorfin. Hormon endorfin bisa menekan hormon kortisol. Dimana kalau kortisol naik, pembuluh darah jadi kaku. Kalau bisa menekan hormon adrenalin. Kalau adrenalin naik, pembuluh nadinya jadi cepat. Itu ditekan oleh hormon endorfin. Rekreasi dan beribadah. Jadi apa tadi itu? I tadi? Istirahat. Oh istirahat ya turun kok beribadah. Istirahat. Istirahat yang cukup. Gini lah. Ya, cukup istirahat gitu ya. Lek dikongkon deleming seneng ini gitu. Lanjut kakak. Yang terakhir Kak. Kelola stres. Cerdik terakhir K, kelola stres. Jangan stres Bapak Ibu. Ibu-ibu ya to anake dikandani wangel. Le, ayo. Dang tuh. Stres apa orang tuanya? Ojo mbok anu Bu, yo sabar ya to. Gibeng komburides. Sabar langsung digibeng gitu ya. Ben kapok. Sabar ya, ibu-ibu sabar ya. Jangan sering emosi. Bapak-bapak juga demikian. Saat di rumah, di kantor sibuk ini, stres kerjaan banyak, numpuk ini, repot ini, stres mikir klien segala macam, pulang terus marah-marah sama ibunya. Jangan, sabar ya toh. Gibeng komburi. Oke. Sudah ya, sudah 5-5-nya ya. Oke. Ini waktunya masih. Cerdik. Oh ini kuncinya kelola stres Pak, ada yang ini. Yang terakhir, masih ada waktu kan? Terakhir. Sabar, syukur, ikhlas, ngalah, neriman, loman. Tulis. Nanti sabar, syukur, ikhlas, ngalah, neriman, loman. Itu kuncinya untuk mengelola stres. Sama nih kuwi Pak, umurmu sampai 100. Gitu. Tapi yo sikil dingklang teman-teman.
Dokter, ini sebenarnya pertanyaan masih banyak loh ya yang dari Instagram sama Facebook kita belum bisa membahas semuanya secara langsung sama dokter di sini. Nanti bisa kita bahas secara offline ya. Mungkin netizen bisa datang ke puskesmas atau nanti ada waktu lagi bisa kita undang dokter ya. Siap. Karena belum puas netizen untuk dapatkan urutan. Saya juga belum ini. Cuma berapa jam? Direktur. Oh iya, mohon maaf. Baik, saya ingatkan kembali kepada sobat Bingkai semuanya, jangan lupa ikutin Bingkai Live terus setiap hari Sabtu pada pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf kali ini kita tidak bisa melanjutkan dan pertanyaan yang belum bisa kita jawab akan kita jawab secara offline. Dokter, terima kasih buat dokter. Kakak, terima kasih dari teman ini. Terima kasih Kak Pur. Oke, saya ulangkan kembali karena ini pandemi belum berakhir untuk tetap dengan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi aktivitas yang berlebih. Baik, ada satu pesan dari saya, tidak ada hari yang menyulitkan buat kita, kecuali kita sendiri yang membuat hari-hari itu menjadi sulit. Baik, saya Aziz Kurnianto beserta dengan tim yang bertugas kali ini mohon undur diri. Salam sehat, Sobat Bingkai. Sampai jumpa. Dokter, terima kasih. Terima kasih Kak Aziz, terima kasih Kak Pur. Terima Sampai kasih. ketemu masyarakat. Waktunya kurang 7 belum terjawab semua.